Dan emang karena ini juga anaknya terganggu dan Onyo pun terganggu kan, makanya aku bilang mereka itu banyak faktor kenapa mereka juga harus ke psikolog anak. Sarwenda Tan akhirnya memutuskan untuk membawa ketiga anaknya menjalani pendampingan khusus pada psikolog lantaran banyaknya komentar negatif yang belakangan terus dan secara beruntun dialamatkan kepada dirinya bersama anak-anak. Sarwenda masih syok dan tak menyangka jika sikap diam yang selama ini coba ditempuh sebagai cara untuk meredam komentar netizen justru tidak membawa hasil. Alih-alih mereda, netizen malah makin menggila sehingga psikologi ketiga anaknya pun ikut terganggu. Ini karena aku udah lama ya, karena aku pertama kira kalau diam itu emas kata orang. Ternyata nggak emas ya. Ada juga makin dicaci gitu, makin kayak menurut orang aku nggak ada jawaban, nggak ada respon, mengiyakan seperti mengiyakan. Padahal kan sebenarnya sama sekali enggak gitu. Dan bener-bener nggak ada hubungan apa-apa, ya itu anak aku. Sebagaimana diketahui, belum lama ini Sarwenda menempuh jalur hukum untuk memberikan somasi terbuka kepada sejumlah netizen yang telah menciptakan huru-hara di media sosial terkait kedekatan hubungannya dengan Onyo sebagai ibu dan anak. Hal yang dianggap normal oleh Sarwenda karena cara Onyo mengungkapkan love language-nya kepada orang tua sesuai dengan kebiasaannya di kampung ternyata salah ditafsir oleh kebanyakan orang. Tapi kan balik lagi, adat di tempatnya Onyo kan beda gitu. Adatnya emang mereka love language-nya bener-bener yang kayak ketemu tetangga aja peluk gitu loh, tetangga aja cupika-cupiki yang emang begitu gitu. Jadi ya kalau misalnya itu udah adat ya nggak harus karena dia pindah ke Jakarta berubah kan gitu loh. Dan aku tuh tipikalnya ya emang nggak pernah mau membedakan anak sama sekali, tapi orang berpikirnya berbeda. Gara-gara komentar netizen, psikologi Onyo kini dikabarkan terguncang. Hubungannya dengan Sarwenda yang dulunya normal-normal saja, tiba-tiba merenggang. Bahkan banyak kali Onyo canggung untuk berkomunikasi dengan Sarwenda sebagai ibu. Ini kita ngomongin fokus ke Onyo ya? Onyo ya. Gitu, Onyo. Murung pasti. Perubahan sikap iya, jadi kayak serba salah. Kayak tiba-tiba kan kita kadang kalau jalan Biasa, di belakang, set gandeng gitu, jadi kayak takut gitu loh. Jadi ya yang seperti itu jadi ada gitu loh. Momen awkward itu dulu ada, sempet ada, pernah ada gitu. Dan akhirnya psikolog diperbaiki semuanya, dinetralkan kembali gitu. Tapi akhirnya begini lagi dan sekarang kan lebih complicated kayaknya ya. Sarwenda pun mengaku merasa hancur hatinya kalau Onyo yang belum lama ini pulang ke kampung halaman lantaran sang nenek meninggal dunia, tiba-tiba sempat berpikir untuk tidak kembali lagi ke Jakarta. Pada titik itu, Sarwenda sempat pasrah pada keputusan Onyo karena di usianya yang sudah 19 tahun, ia pun berhak untuk menentukan sikap pun keputusan untuk jalan hidupnya sebagai seorang remaja yang sudah beranjak dewasa. Seorang ibu sedih pasti. Tapi gimana pun kan Onyo juga dia punya orang tuanya. Jadi keputusan di dia dan di orang tuanya dia. Aku membebaskan keputusan kepada dia. Nggak ada yang kayak Onyo nyamannya di mana. Jangan kayak jadinya membebankan gitu dia nantinya. Enggak, Onyo harus begini, harus gini. Enggak, aku maunya nyamannya dia di mana. Dan setelah dia diskusi sama bapaknya di sana, akhirnya dia balik. Gitu. Tapi aku sempat bilang kok sama dia, nyamannya Onyo di mana? Onyo mau di situ, Onyo mau di sini, Onyo tetap anak bunda, tetap. Kini, meski Onyo diketahui sudah kembali ke Jakarta, namun Sarwenda berjanji untuk lebih aktif menjadi garda terdepan yang akan melindungi anak-anak tanpa berusaha untuk membeda-bedakan. Istri Ruben Onsu ini pun memutuskan untuk mengunci rapat-rapat momen kebersamaan dan kedekatannya dengan anak-anak demi perkembangan psikologis anak-anaknya. Udah. Malah kadang nggak ada. Kadang nggak ada. Lebih milih ya udah. Nggak usah di-share sama sekali. Sementara itu, salah satu tugas berat bagi Sarwenda saat ini adalah bagaimana mengembalikan psikologi salah satu putrinya, yaitu Thalia, agar tidak terpengaruh dengan kondisi huru-hara yang saat ini tercipta di dunia maya.
Bahkan peduli pada bahaya jejak digital yang kemudian hari akan terus mengganggu psikologi anak-anaknya. Sarwendah pun takkan segan-segan memproses hukum siapapun netizen yang masih berusaha mengganggu keluarganya. Jadi netizen ini memang pada saat somasi kami berikan 3 kali 24 jam. Sudah ada yang minta maaf, ada yang belum. Cuma mikir jejak digitalnya nanti ke depannya gimana. Soalnya kan gimana pun kan ya Kamu seorang ibu. betul. Gimana sih perasaannya aku nggak ngerti sih kadang. Dan yang pas kita dapetin itu orang yang jualan sate ini gitu kayak mungkin mereka pas lagi nunggu jualan nggak ada kerjaan atau gimana sih, aku nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti poin kenapa harus kayak gitu sama orang lain. Ya diberikan peringatan lah. Ya pemirsa, mengawali perjumpaan kita di Insert Pagi, itu berita pertama kita sebagai pembuka. Memang kalau kita bicara mengenai rumah tangga dari Ruben dan juga Sarwendah, pelik sekali pemirsa. Dan ya kita balikin lagi, dapur seseorang itu hanya mereka yang tahu kondisinya seperti apa. Sebagai netizen wajar kalau kalian beropini, tapi jangan sampai menyinggung atau bawa atau menyeret siapapun yang menjadi bagian dari keluarga mereka. Karena itu akan membahayakan sendiri bagi perkembangan, apalagi ini nyangkutnya ke anak-anak persoalannya. Itu dia, ya. karena bicara mengenai psikologis anak-anak gitu ya, di dalam satu keluarga apapun yang terjadi oleh ayah dan juga ibu mereka itu pastinya berdampak besar kepada mereka.